Biasanya aku bawa kantor, tapi untuk traveling juga oke banget. Nah, itu misalnya mau gantung di WC, misalnya ada tas kita buat bisa dengerin tuh orang-orang ngomong gitu tuh. Indonesia gini ke atas. Lebaran tinggal menghitung hari aja nih ya. Ini saatnya yang tepat buat kita spill tipis-tipis everyday carry versi traveling alias mudik lebaran. Nah, kali ini gue tuh nggak sendirian ya, karena ada teman-teman dari tim Beat yang bakal nge-spill, sharing edisi mereka masing-masing untuk traveling. Dari tas apa aja yang mereka pakai gitu ya pas lagi jalan-jalan sampai aksesoris edisinya. Nah, semoga juga video ini bisa menjadi ide atau inspirasi buat kalian yang bentar lagi nih mau jalan-jalan entah ke Solo, Semarang, ya mana-mana lah di sekitar Indonesia. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke, sebelum kita panggil tim Besidotek ke studio, buat kalian yang nyariin power bank gitu ya, buat nanti kalian lebaran atau pulang kampung. Pulang kampung nih. Nah, di sini gue ada 2 opsi power bank dari Rapatech yang menarik banget buat kalian lirik. Nah, yang pertama itu adalah power bank Prime gitu ya, yang gue pribadi itu pakai untuk ngecasin banyak perlengkapan elektronik. Dia pakai charging PD, ada PPS juga, dan bisa 3 device sekaligus di chargingnya. Dayanya itu sampai 100 watt yang terbagi-bagi ke device-device yang tadi gue sebutin. Nah, wireless charging di atasnya itu dia MagSafe compatible dan ada Qi2 certified juga di 15 watt. HP atau TWS itu semua kompatibel di sini. Nah, kita bisa mantau daya yang keluar masuk, suhu operasional, sampai atur daya jadi kecil itu dari monitoringnya yang ada di depan ini. Bodinya full aluminium dan ada bagian karet di base power banknya. Aman dibawa kemana-mana, dibawa ke kabin pesawat juga oke, dan udah triple C juga. Namanya ini Rapatech Origin Max. Nah, satu lagi ini buat mode adventure, 10.000 mAh, charging 40 watt, power delivery, retractable cable Type-C, dan paling unik itu ada gantungannya juga. Ini kompatibel buat ngecas 2 device sekaligus. Bodinya compact, durable, dan udah gue bawa kemana-mana ya, itu aman, sering gue bahas. Dia udah triple C certified juga, flight friendly. Jadi untuk kalian yang penasaran dari power bank yang besar atau yang kecil, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi, ataupun kalian juga bisa cek tag link yang ada di layar ini ya. Sip, sekarang kita kepoin edisi tim Besidotek yang pertama. What's up people? Om Alvin bisa rekomendasiin gadget apa aja? Oke, karena kemarin kebetulan habis travel, jadi saya mau merekomendasikan 3 alat setelah 3 minggu tidak bersuah. Yang pertama, yang paling sering kepake biar nggak ribet adalah kabel. Dan gue lagi demen banget koleksi kabel retractable. Ringkes ya, nggak ribet, nggak mesti rapi-rapiin. Pas mesti pindah-pindah hotel, cabut, pluk, rapih, simple. Ya, walaupun memang ada kekurangan juga, kadang-kadang karena dia ada tengahnya gini, dia suka agak dangling gitu ya. Kayak ini jadi kayak titik beratnya kayak gitu loh. Jadi kalau kalian cas terus nyopot gitu, terus kabelnya langsung jatuh pasti. Cuduk! Itu satu. Ini dari Baseus, cuma banyak sih pilihannya di pasaran sekarang. Ada dari Keep, ada dari Ugreen, segala macam. Cuma ini so far yang paling slim, jadi nggak makan tempat. Kabelnya flat, ini sekitar 1,2 meter kalau nggak salah ya. Bisa sampai 100 watt juga, jadi kalau buat ngecas laptop gitu-gitu juga aman. Recommended so far, udah pakai setahun kali hampir ya. Udah lecet-lecet hancur, tapi so far masih oke banget. Nexer, bisa dibilang ini produk KW kali ya, cuma karena gue sebelumnya punya yang asli tapi hilang, dan namanya Hero Clip kalau bahasa ngetrennya. Jadi dia tuh sebuah karabiner aslinya, tapi dia bisa dicopot gitu. Biasanya dipakai buat gantung tas di meja. Jadi tasnya nggak ditaruh di lantai. Dia ada beberapa ukuran. Jadi bisa buat kita nyantolin, misalnya mau gantung di WC, misalnya ada tas kita buat kita bilangnya wash bag ya. Kalau nggak salah yang ini tuh yang ukuran extra small, dia cuma bisa sampai 2 atau 3 kilo. Tapi gue pernah gantung yang lebih berat biasa, karena gue punya anak, gue bawa stroller, gue pakai ini buat digantung di stroller. Plek, anaknya di dalam stroller. Belakangnya belanjaan gitu. Lumayan membantu biar tangan juga nggak penuh ya, nggak pegel bawa-bawa. Atau ini pun bisa dipakai kalau kalian punya tas link tadi yang ada kayak hooknya, kita bisa masukin buat ya gantung misalnya botol minum tadi, kalau nggak muat masuk di tas, ada cantolan bisa di hook juga ke situ. Kalau nggak salah ini tuh 35.000 atau 40.000, super affordable dan super useful sih. Tapi memang ya ini yang KW. Kalau yang aslinya tuh harganya bisa 100 ribuan lebih. Tapi yang aslinya memang lebih bagus, lebih solid, dan ukurannya lebih banyak. Dia ada yang ukuran sampai yang gede banget, itu bisa buat sampai taruh-taruh tas yang 10 kilo, 20 kilo itu kuat. Tapi kalau kalian pengen yang bagus ya beli yang Hero Clip beneran. Oke, terakhir yang ketiga. Sebenarnya kemarin habis dari US pas ke Samsung Unpack ya, ada Edward Halim ngerekomen satu macam tripod, mereknya ini, si Omoton. Iseng-iseng nyari, dia ada keluarin model baru. Namanya kodenya TP03. Nah, ini dia. Pertama adalah dia itu bisa tinggi banget nih lehernya. Jadi kalau kalian jepit di meja
pesawat atau di kereta, ya ini lebih sejajar sama mata, jadi mata kita nggak dongak ke bawah terus gitu. Terus ini magnetnya juga ya tadi bisa di-extend dan bisa diputer-puter, kuat banget ya karena dia juga metal semua bahannya. Terus bisa dibikin jadi berdiri juga. Nah, kalau taruh di meja juga bisa sambil nonton kayak gini. Enak banget buat penerbangan yang super panjang ya, kayak Feren ke Ireland 20 jam. Ini versi yang pro-nya, dia itu ada quarter thread ya. Terus ininya juga Arca Swiss. Jadi kalau mau masuk ke tripod itu bisa langsung. Oh ya, sama satu lagi, dia juga ada magnet, guys. Sininya. Jadi kita bisa tempel pek di mana. Terus kalau kalian mau ngonten ya bisa pakai si HP-nya ditempel gitu di sana. Terakhir dia juga ada karabinernya. Bisa dicantol gitu ya di sini ya. Sekitar $25 kemarin dapatnya, berarti sekitar berapa? 300-400 ribu. Di Indo belum ada, gue cek. Cuma mungkin coming soon ke brand-brand yang lain ya. Karena kalau Omoton ini mungkin di luar negeri kayak Ulanzi gitu kali. Si Edward Halim itu beli TP02. Dia itu kayak gini juga, bisa dilipat tapi nggak ada jepitnya. Cuma dia slim banget. Jadi bener-bener kayak flat, rata, ringkes gitu kayak Ulanzi yang kemarin, cuma lebih ringkes dan bisa ditarik 2 level gini. Jadi kayak ya lebih high level gitu ya. Gue belajar banyak dari dia. Vloggingnya banyak. Cepet banget. Multifunction. Serba lengkap banget yang ini makanya. Magnet ada, karabiner ada, ya mau ke tripod juga bisa. Semoga coming soon di Indonesia. Kalau nggak ada, ke Amerika belinya di Amazon. Halo. Halo, aku Sevin di sini sebagai office manager. Nah, ini yang dicari-cari oleh penonton Mesin.tech. Hari ini bawa tas apa? Aku bawa tas dari brand Longchamp. Biasanya aku bawa kantor, tapi untuk traveling juga oke banget. Karena biasa kan kalau misalnya travel butuh tas yang kayak medium size gitu kan kok. Dan itu sebenarnya muat banyak banget. Surprisingly, walaupun ini sebenarnya tuh size-nya S kalau misalnya di official store dia. Dan ini dibawa kemana-mana? Iya, dibawa kemana-mana Selalu karena dibawa kemana-mana. karena dia tuh bahannya kanvas juga, jadi dia enteng dan dia muat banyak. Klaimnya sih dia water resistant. Kalau lagi travel mau ditaruh di mana-mana juga nggak khawatir karena gampang dibersihin ya gitu. Oke, di bagian dalamnya banyak kompartemen tuh. Sebenarnya enggak. Ada yang besar dan ada yang kecil buat taruh biasa makeup. Kalau misalkan di dalamnya apa nih EDC yang bisa lu rekomend? Ada tumbler dari Hydro Flask. Kayak menurut aku size wise dia tuh oke banget. Dia ramping, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan dia ada carry loop gitu. Jadi bisa dibawa itu ditenteng atau enggak dimasukin ke tas juga masih muat gitu. Buat aku yang suka minum, jadi buat aku nih penting banget sih buat dibawa. Kedua ini agak too much sih buat EDC. Tapi saya aku bener-bener bawa setiap hari MacBook Air M4 warna Starlight. Ukurannya berapa ini? 13 inch ya. Kayak rasanya lebih aman aja gitu kalau bawa laptop. Saya ada kerjaan dadakan bisa langsung dikerjain gitu kemana-mana. Karena itu sih kembali lagi size wise dia enak aja buat dibawa-bawa gitu. Buat aku yang buat tiap hari ya. Kenapa milih warna ini? Netral aja sih. Jadi gampang match ke outfitnya juga gitu. Iya, match ke outfitnya. Bahannya terang, laptopnya gelap. Iya, jadi biar kontras kalau kayak gitu. Apa yang paling lu suka dari si laptop ini? baterainya tahan lama. Buat aku kerja itu biasanya seharian cuma kepake setengahnya sih. Udah itu aja. Itu aja ya. Oke, thank you Josephine. Thank you. Assalamualaikum ya Habibi. Assalamualaikum, Mamang. Saya Fajri, saya di sini sebagai video editor ya. Habibi bawa apa hari ini dari Mesir, Habibi? Saya bawa tas ini ya, tasnya itu si Mama Tote Bag. Dulu udah pernah gue bahas juga di edisi yang bulan Januari kemarin. Kita bahasnya dalamnya kali ya. Yang gue bawa kalau misalkan gue mau traveling atau jalan-jalan nih. Ini namanya Sennheiser Accentum Wireless. Gue demen banget dari desainnya, simplistic banget. Apalagi warnanya ini yang kayak agak-agak krem-krem gitu. Dan fitmentnya juga oke gitu di kepala gue. Di kuping tuh nyaman gitu, enak. Dan gak bikin pegel. Biasanya kan headphone tuh bikin pegel tuh kan. Yang gue suka tuh ada fitur-fiturnya. Active noise cancelling. Sama yang satu lagi yang paling gue demen tuh transparency. Dan bisa disetting juga nih di aplikasi nih. Jadi gue bisa gonta-ganti tuh mode-mode ANC, transparency. Apalagi kan kalau misalkan lagi mudik nih, nanti nih bisa dengerin tuh orang-orang ngomong gitu tuh. Kalau misalkan sambil denger lagu gitu. Oke, pertanyaan. Ya. Itu nggak ada tempat bawaannya. Waktu pertama kali beli nggak ada, dia langsung kayak gini. Kayak mungkin harus beli lagi gitu. Tapi dari kualitas suara, Oke banget. Menurut gua pribadi oke banget. Harganya kalau sekarang gua lihat sih waktu baru itu masih 3 jutaan. Mungkin kalau diskon udah bisa 2,3 lah. Bisa dapat 2,3 2,4 gitu. Nama gue Anes, di sini gue sebagai content creator. Tasnya dulu kali ya. Ini tasnya dari brand lokal Humble Zing. Ini lupa namanya, ada 4 suku kata, ada raksek-rakseknya.
Kayaknya di webnya udah sold out sih. Ini harganya 400 ribuan. Kenapa gue suka sama tas ini? Karena dia kecil. Gue biasanya bawa tas lalu yang gede-gede kan kayak anak mau les gitu. Tapi masih bisa buat bawa banyak lah. Karena dia ada banyak kompartemennya. Dan bisa masuk laptop juga 15 inci maksimal. Apa yang bisa lu spill? Mirip Fajri tadi, sama-sama headphone. Tapi ini versi budget dari Earphone. Ini Earphone Wave Pro, harganya under 1 juta lah ya. Kenapa gue suka headphone ini? Karena ANC-nya. Dan dia udah high-res. Enak banget fittingnya kayak. Udah sih, paling itu aja dari gue. Oke, thank you Nes. Oke. Udah, langsung. Nama aku Jonathan Hansen sebagai web developer di sini. Apa edisi yang bisa lu rekomenin? Aku di sini bawa tas slingback merek Presiden. Yang menarik itu dia itu bisa sambil ngecas. Jadi di sini ada colokan buat ngecas. Jadi di dalamnya itu ada kabel kayak gini. Jadi cara pakainya cuma kalian colok power bank, lalu nanti kalau kalian mau colok handphone kalian bisa colok di sini. Jadi di luar, nggak usah masukin HP kalian dalam lagi gitu. Untuk edisinya, yang pertama aku ada TWS merek Monster model XKT08. Cukup unik cara dia ini ya, bisa di kayak gini aja nih. Iya, tinggal di slide terus pasang dia magnet jadi langsung masuk gitu. Dia ada 2 model, ada model gaming dan juga model untuk music gitu. Iya, oh iya mode maksudnya. Dia bisa mode, ya. Suaranya gimana? Suaranya so far bagus sih. Buat dipakai buat gaming atau dipakai buat musik itu bagus banget. Cuma dia itu dia nggak ada mode buat apa namanya yang biasa buat bisa dengar suara dari luar gitu. Oh, noise cancelling. Iya, noise cancelling, iya benar. Nextnya ada smartwatch Amazfit Bip 3. Jadi seperti smartwatch pada umumnya, dia itu ada aplikasinya. Kita bisa ganti wallpaper. Di situ juga ada bisa buat deteksi detak jantung dan lain sebagainya seperti smartwatch pada umumnya sih. Baterai itu biasa bisa 2 minggu sih, 2 minggu atau mungkin 3 minggu juga bisa sebenarnya. Iya, dikonek ke HP. Pakai aplikasinya gitu. Tapi apa yang ngebuat lu memilih jam tangan ini spesifik ini dan keseringannya tuh dipakai buat apa? Biasanya ya buat sehari-hari sih, kayak ke kampus atau kerja. Kalau buat mudik juga pakai ini juga. Jadi buat keseharian aja sih gitu. Halo, aku Feren di sini sebagai social media manager. Apa edisi yang bisa lu rekomen? Tas mereknya lupa, belinya di TikTok. Kalau nggak salah Back Smart something. Dia tuh gede, terus kayak kalau buat dibawa kemana-mana gue suka tipe yang tote bag. Karena kalau kayak mau buka nyari sesuatu tuh gampang, tinggal yang kayak langsung aja gini cari-cari gitu. Terus ini isi muatnya banyak, kayak bisa buat sekalian laptop juga dan macam-macam lah. Biasa gue bawa banyak, tapi yang mau gue kasih tahu nih edisi versi budget. Yoi. Ini pokoknya 200 ribuan. Permulaan ada catokan, sisir Type Pro catokan gitu. Jadi dia tuh bisa ada beberapa suhu. Kalau ini enaknya dia tuh portable, jadi kayak kemana-mana kan lebih simple. Kalau nyatok kan biasa dulu harus kayak cari colokan, ribet kan ya Sevin ya. Jadi kayak ini bisa di mana-mana langsung aja kayak nyatok gitu. Cuma ini better jangan dibawa ke pesawat sih. Soalnya waktu itu pernah kayak kepencet sendiri ini di tas terus kayak langsung panas sampai 200 derajat kayak bahaya gitu lah. Next ada ini dia keep phone holder. Ini actually dari Komalvin. Waktu itu pas aku lagi mau ke Ireland karena flightnya tuh panjang, jadi ini biar bisa nonton di pesawat gak perlu pegangin HP berjam-jam kan pegel. Jadi biasanya ini tuh kayak dijepit di meja pesawatnya gitu. MagSafe juga. Ya ini bisa diputer-puter jadi bisa angle-nya tuh disesuaikan aja sama kita tuh enaknya gimana. Terus dia compact aja, simple. Jadi kayak kalau buat dibawa-bawa tuh udah enak banget lah. Udah sih sebenarnya itu aja. Sisanya edisinya tuh udah pernah aku bahas, si powerbank Rapatech yang ini sama AirPods. Lupa ini tumbler ini. Lupa bahas. Apa ini? Ini Montigo Solo Travel Tumbler. Beli ini karena dia warnanya lucu sih, kayak biru muda gitu, sama bisa dikasih kayak aksesoris. Terus dia tuh nggak tumpah, jadi enak lah. Dan dia tahan dinginnya tuh bisa sampai 6 jam, tahan panas sampai 10 jam. Jadi kalau kayak bawa kopi, bawa apa tuh udah mantep. Ada sedotannya nggak? Ada sebenarnya, cuma aku nggak terlalu suka pakai sedotan kok. Oh, jadi aku kayak di tengah ya? Iya, di sini aja. Oh, yang tengahnya apa? Ini buat sedotannya. Oh, itu buat sedotannya. Iya, cuma aku nggak pakai sedotan, males nyucinya. Iya.
Anda ngapain di sini? Waduh, Siapa Anda ini? saya Natayam. Natayam. Sebagai videografer dan sebagai audio broadcast juga. Nata bawa apa hari ini? Bawa tas mungil, cuma 1 liter ukurannya. Ini dari Kotimi, mereknya Lululemon. Kenapa memilih Lululemon tas kecil ini untuk travel? Karena nggak perlu bawa barang banyak-banyak banget. Pengennya minimalis, simple. Mulai isinya, ada powerbank Rapah yang origin on 10.000 mAh. Biasa gue tempel doang di HP, nggak perlu pakai kabel lagi. Terus nextnya ada si in-ear monitor gue. Buat dengerin broadcast atau lagu-lagu lah. Ini mereknya Tin Hi-Fi C3. Oh, sama ini Samsung Buds Pro 2. Oh, berarti satu buat monitoring, satu buat entertainment. Yoi, betul. Penasaran sama belakangnya, coba mau lihat nih, Lululemon. Ini ada kantong, cuma nggak pernah diisi sih. Nah, isi cuma kartu-kartu parkir doang. Berarti pernah diisi ya? Nggak pernah pakai juga. Halo, kenalin gue Haris, gue sebagai videografer di Basindotech. Ini gue bawa backpack dari Body Pack, ukurannya 17 liter. Enak sih, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ini buat kamera buat Haris? Bukan, ini backpack biasa sih, backpack buat bawa barang aja. Kelihatannya simple ya, nggak terlalu banyak kayak kantong, tapi padahal di sini ada kantong satu, kantong kecil, dan di atas ini ada kantong lagi, dan lumayan gede. Kompartemen utamanya, nah lumayan gede. Bisa muat laptop sampai 15 inch dan ada kompartemen kecil-kecil lagi. Itu juga water repellent ya? Yes, water repellent. Tapi gue nggak berani buat jalan-jalan pakai ini sih sebenarnya. Cuma di iklannya sih emang dia dibasahin semua. Ada yang gue nggak suka di tas ini, dia nggak ada strap buat kopernya nih. Jadi kalau gue bawa koper cabin kan enak tinggal bawa doang. Tapi ini nggak bisa. Gue biasanya bawa ini Sony XM5. No Sony no party. Udah sih gue biasanya pakai ini aja buat di pesawat sih terutama biar nggak pusing. Biar nggak pusing? Iya. Karena Gue noise cancellation. kalau pakai TWS suka pusing. Jadi enakan pakai headphone gue. Apa karena kurang redam dan ini meredam banget atau gimana, Riz? Kayaknya karena TWS gue yang pakai karet tuh. Kalau gue masuk pakai yang karet suka sakit. TWS gue dulu pernah pakai punya AirPod, dia yang nggak ada karetnya tuh, itu enak. Cuma kalau yang ada karetnya nggak bisa di kuping gue. Ada ini tech pouch dari Bellroy. Ini actually dari Komafin sih dikali. Tapi berguna banget dan biasanya gue isi ya biasa sih barang-barang kayak kabel smartwatch, powerbank, sama SSD yang kemarin gue bahas yang nyesel, sama ya yang lain-lain sih. Ini berguna banget buat organize. Yes, biar nggak mencar-mencar kayak kabel-kabel gitu kemana-mana. Bagian luarnya itu keras atau? Dulu sih keras, mas sekarang kayak udah lumayan. Udah melewat, iya. Udah melewat. Oh, udah dari melewat ya. Saya Roy, saya adalah atlet pingpong. Edisi apa yang bisa lu rekomendasiin? Ini tas yang sering gue pakai sehari-hari dari brand lokal. Mereknya tuh Mystery Coast. Kalau tahu nama studio, bisa dibilang ini mirip kayak gitu. Gue suka ini karena emang dia bentuknya simple. Juga kalau waistbag tuh lebih gampang kan. Kalau ngambil barang gitu di dada, tinggal buka sleting, tinggal ambil aja gitu. Dia udah anti air. Ini udah lama gue pakai, udah hampir 3-4 tahun lah kalau nggak salah. Dan sekarang masih awet. Nextnya dalam, biasa gue bawa ini sih, TWS dari Sony. Namanya Sony Linkbuds Open. Jadi ini semacam OS gitu. Biasa gue pakai buat sepedaan, masih aman lah gitu. Buat nangkar suara lingkungan, iya masih aware untuk, ya gitulah. Apalagi Roy? Ada powerbank sih dari Rapatech Origin On. Ini gue suka karena emang dia slim dan nggak makan banyak tempat juga di tas. Sama paling ini sih buat ngisi waktu luang, controller gitu. Tinggal masukin HP aja gitu terus main-main gitu. Main apa? Kayak main emulator, main ya biasanya main bola sih gue di sini. Itu Type-C atau Bluetooth, Roy? Ini Bluetooth. Ini terakhir saya cek 150.000 sih. Ya boleh lah kita main bola? PP sih. PPS. Main PES. Oh, PES. Bukan itu ya? Super Shoot Soccer. Itu PS1. Iya. Oh ya PSP. USB. Satu lagi nih. Satu lagi? Boleh dong. Apalagi ada ini sih earplug gitu. Buat kalau misalkan ke konser gitu kan. Dapat sound system yang kayak sound horeg gitu buat pelindung telinga. Sebenarnya buat berenang sih ini, biar nggak kemasukan air. Cuman kadang-kadang gue pakai ini buat ke konser-konser gitu. Konser apa tuh? Metal. Roma Irama. Konser-konser anak skena lah. Pasangnya gimana sih, Roy? Boleh gitu. Kayak gitu doang sih. Gitu. Nggak budak kalau berarti. Kadang-kadang kan kalau di konser kan kencang banget suaranya kok. Biar nggak terlalu menusuk di telinga gitu.
aman aja. Udah sih, itu aja sih Bang. Oke, salam kenal. Udah recording. Salam kenal, gue Julius. Sebagai administrasi semua hal di luar produksi itu biasa gue yang handle. Dan ini barangnya gue pakai sebagai edisi gue. Jadi ini adalah Divum Pixo Sling Bag. Namanya itu bukan sih. Dari luar dia sturdy, build-nya sturdy. Dan dia punya 3 kantong. Yang depan ini, tengah, kompartemen tengah, dan 3 kantong lainnya. Di sini kecilnya 2, sama 1 lagi di belakang ini. Lumayan kan? Terus tali untuk gantung di koper di sini ya. Klepnya dari besi nih. Kalau dilepas, pasang. Keren. Wih, canggih. Ini gitu. Sama materialnya di depan ini kulit banget ini halus banget kulitnya. Terus sering pakai buat jalan-jalan, bawa minuman, bawa tablet, ini bisa masuk ke sini nih gitu. Makanya dipakai terus ya. Dipakai terus, jadi daily. Lumayan nih, tebel, bagus lagi. Nah, terus barang edisinya apa nih, Jo? Edisi? Edisinya. Ini edisinya. Aduh, ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Halo guys, nama gue Sidik. Gue di sini sebagai video editor. Bawa apa nih hari ini? Di sini gue ada tas mereknya Cartier. Jujur gue kurang tahu ini harganya kisaran berapaan karena ini hadiah ulang tahun dari istri gue. Soal tasnya nih, gimana nih? Maksudnya keunggulan tasnya, kenapa lu bawa traveling? Udah pasti karena ini hadiah dari istri gue ya gitu. Terus juga kompartemennya gue suka ada 1, ada 2, terus di depan juga ada lagi, bisa buat taruh card holder, terus bisa buat kunci motor, segala macam, duit koinan. Terus di bagian belakang ini juga ada lagi. Kalau di sini gue biasanya suka taruh kertas-kertas atau kayak masker, bisa di sini juga gitu sih. Terus juga ini bisa di-adjust panjang pendeknya, fleksibel lah pokoknya. Terus buat muat barangnya juga lumayan banyak ya. Kalau barangnya sendiri di sini gua ada ini yang selalu gua bawa, TWS ya. Karena HP gua nggak ada colokan jacknya, jadi gue pakai TWS ini, Samsung Buds Core. Ini tuh bentuknya kecil banget, jadi kalau misalnya gue pakai di motor pun jadi kayak seamless lah gitu, jadi nggak terlalu ngeganjel, nggak terlalu gimana. Barang selanjutnya, nah ini dia nih, gadget bapak-bapak. Wah. Ini ada cukuran. Ini apa ya? Shaver ya, shaver. Ada shaver dari Keep. Pakai baterai atau pakai rechargeable nih? Ini di cas ya, ini udah pakai Type C. Ini juga bisa dicopot. Kalau misalnya pisaunya udah nggak tajam, kalian cuma bisa ganti ini aja gitu. Jadi fleksibel juga sih. Gitu. Oh itu magnetnya gitu? Pak, ini magnet. Wah, keren. Oh ini ada ini juga guys, ada buat bersih apa bulu-bulu di sini kalau misalnya ada yang nyangkut. Nah. Pernah dipakai nggak tuh? Pernah dong. Pernah dipakai? Pernah. Oh, berarti itu harus dibersihin tuh. Iya. Oh, bersih banget ya. Oke. Tapi mulus hasilnya, bagus. Hasilnya bagus, tapi karena sekarang belum gue pakai jadi nggak bisa gue praktekin, jadi belum ada hasilnya gitu ya guys. Halo, gue Gezi, gue sebagai content creator di Basidotek. Bawa apa nih hari ini nih? Slim bag dari Xiaomi, Mi City Slim Bag, kapasitasnya kurang lebih 4 liter, lumayan untuk bawa-bawa harian gue. Ada notebook, HP gitu ya, terus pulpen juga ada. Terus di sini dia ada 2 kompartemen. Yang pertama yang kecil, bisa gue masukin kayak hand sanitizer. Terus di dalamnya lagi ada saku-sakunya lagi, banyak nih, ada 3. Satu yang ada resletingnya yang lebih safety. Kedua sama yang ketiga nih, lumayan banyak kompartemennya. Terus itu ada flash disk OTG dari SanDisk. Ya dual driver dan sudah Type C juga. PNP langsung ke smartphone kalau misalnya kayak record video, kayak misalnya udah full, gue pindahin dulu ke sini ya di HP, jadi ada lebih space lebih banyak gitu. Yang kedua sama ada tumbler yang sudah include sama MagSafe-nya. Yes, itu dia. Lihat ini. Cuma di sini nggak ada merek ya, tapi kalau diklaim dia tahan dinginnya 12 jam sama panas juga 12 jam. Tapi pas lu coba, legit? Nggak. Panasnya cuma kuat kurang lebih 6 jam, tapi dinginnya sampai 10 jaman sih kurang lebih. Isinya 750 mili, paling itu aja sih. Ada MagSafe-nya yang paling gue suka. Jadi untuk dadakan kalau misalnya kemana-mana, jadi ada tripod dadakan. Bagian bawahnya itu karet? Ada kayak... Yes gitu, jadi terpisah gitu, jadi buat pelindung biar nggak terlalu
bumper ya. Nggak apa lebih grip, nggak gampang kesenggol. Gue masih penasaran sama si sling bag itu. Oke. Itu ada kayak buat cantolin apa sih di bagian bawah? Mana? Oh ini, jadi dia bisa ada 2 mode. Misalnya ya mungkin yang rada kidal kali, jadi bisa taruh di kiri atau nggak di kanan. Oh, ini tas sling legendaris. Yes. Ya ini udah lama banget sih. Ini minimalis banget sih, bagus sih. Keren. Durable, bahannya juga halus, soft di tangan. Ada lagi kayaknya Udah nggak ada sih. Udah ada ya. Palingnya mirip-mirip dari merek Hugh Green sih ada. Yang mirip-mirip aja sih kayak sling bag kayak gini juga. Oke, giliran saya untuk nge-spill. Di sini gue ada 2 opsi sebenarnya tas ya. Yang pertama itu dari Osgood Tote Bag Public namanya. Dan ini warnanya itu verde ya. Ini buatan Bandung, jadi I love Indonesia, we love Indonesia. Dia ukurannya gede dan culture sekali ya. Warnanya ini hijaunya hijau-hijau seperti pohon ya. Di sini juga gue tempel-tempelin beberapa kayak pin, enamel pin gitu ya. Ada banyak kompartemen, ada 1, 2, 3. Di bawah sini juga ada kompartemen dan ada kompartemen paling gede di bagian dalam. Yang mana itu bisa masuk sampai laptop 15 inci yang MacBook Air. Kalau misalkan kalian mau masukin yang 17 juga sepertinya bisa. Ya sebenarnya simple sih, ada 2 kompartemen sama ada 1 lagi itu buat masukin kayak dompet atau apalah, duit cash dan segala macamnya. Sama di bagian belakang yang gue suka itu ada tempat buat nyangkutin ke koper gitu. Jadi cocok lah buat traveling. Dan opsi kedua adalah ini tas kamera, sebenarnya kamera bag namanya Ulanzi DS01. Dan saat ini gue tidak menemukan tas ini lagi di Indonesia ya. Jadi dia itu sebenarnya kayak string bag. Kenapa gue milih ini untuk dibawa kemana-mana? Karena ini sangat culture dari desainnya. Again, di bagian dalam itu dikasih semacam pelapis yang lembut gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bawa kamera, ini kamera udah gabung sama si lensanya, itu bisa langsung dimasukin aja gitu ya ke dalam. Dan ada beberapa kompartemen buat kalian masukin entah baterai atau SD card dan segala macamnya lah gitu. Tapi ya memang ini tidak melindungi 100% ya, karena buat bantalannya itu tidak terlalu tebal. Jadi biasanya gue doublein, gue bawa tas, entah tote bag atau tas yang besar apapun, terus gue masukin ini lagi. Mau hunting foto, itu baru bawa si tas ininya doang gitu. Nah, soal EDC-nya, barang bawaannya adalah tadi ya yang kayak gue jelasin di awal, power bank yang gue pakai untuk traveling. Yang pertama ini adalah power bank utama gue, 15.000 mAh. Ini badak banget, mau dipakai buat ngecasin HP, laptop, dan TWS secara bersamaan bisa. Ada MagSafe-nya juga di atas, jadi kalian bisa wireless charging. Dan ya kalau ini biasanya ditaruh di hotel gitu ya, atau di tempat pas lagi nginep di saudara, itu gue taruh di sana. Kalau misalkan lagi casannya jauh atau gimana bisa gue manfaatkan. Dan kalau yang satu ini, itu pas mau mode traveling ya, mau jalan-jalan kemana gitu, misalkan mau ke Curug. Nah ini bisa dibawa-bawa, bisa ditenteng, bisa kalian cantolin ke tas lempang, bener tas lempang, itu bisa dicantolin di depan situ, karena dia retractable juga, jadi ya nggak usah bawa kabel-kabel, simple banget. Ini retractable-nya juga gue pakai terus, gue nggak pakai kabel yang dicolok ke Type-C-nya ya, dan ini masih durable sih, nggak ada masalah sama si retractable-nya. Dia 40 watt totalnya dan 10.000 mAh, gede. Nah terus yang kedua itu adalah ini nih, si SIM ejector yang kalian bilang ini overpriced dan bisa dipakai, sebenarnya bisa pakai itu loh peniti gitu ya. Tapi ini sebenarnya gua pakai juga untuk bersih-bersihin kamera. Jadi di bagian belakangnya itu ada brush kecil banget. Ini tuh buat ngebersihin sela-sela yang kita nggak bisa jangkau gitu loh. Dan ini tuh bisa disambungin guys. Jadi gue biasanya sambungin bareng sama tracker. Dan ini dimasukin ke tas gitu ya. Ke tas manapun. Jadi gue ganti-ganti tasnya, si SIM ejectornya dan si trackernya ini juga gue pindah-pindahin. Jadi ini wajib ada. By the way, trackernya ini dari Momex ya. Dan biasanya si SIM ejector ini ditemenin sama USAMS storage box, yang mana itu gue pakai buat naro si SIM card ya, SIM card kecil, micro SIM. Sama di bagian sini juga ada buat micro SD card. Jadi abis dikeluarin dari HP ataupun dari kamera, I don't know, ya tinggal dicolok aja sini gitu. Tinggal disimpan gitu ya. Jadi nggak hilang kemana-mana. Dan ini bisa jadi kabel charging juga gitu. Dan yang terakhir ini bukan gadget, tapi adalah notebook. Notebooknya lumayan spesial karena dia berbahasa Vietnam gitu. Depannya juga dia pakai bahan-bahan yang kain-kain, jenisnya yang kosongan ya, tidak bergaris. Dan dia di bagian sampingnya udah sampai ke ujung ini, itu dia dikasih kayak semacam garis yang kita bisa sobek langsung gitu. Kayak dipatahin gitu si kertasnya supaya kita kalau mau sobek, kita mau bawa kemana si kertasnya itu bisa. Ya, menurut gua yang kosongan kayak gini, notebook kosongan, itu lebih menarik untuk kalian bawa traveling.
Oke, itu dia everyday carry tim Best Indotech yang mereka andelin gitu ya untuk mudik atau untuk mereka jalan-jalan, traveling. Mulai dari tadi ya kita udah dikenalin berbagai perlengkapan audio, headphone, ada juga catokan rambut yang cewek-cewek sampai tripod buat dicantolin di meja pesawat gitu ya, unik-unik. Nah sekarang giliran kalian buat spill nih gadget apa yang kalian bawa pas lagi mudik lebaran. Apakah ada gadget-gadget yang mungkin kita tidak tahu gitu ya, ada keberadaannya di dunia ini. Nah itu kalian boleh spill aja di kolom komentar, kita saling berbagi, kita saling adu-adu template gadget yang dibawa pas mudik. Itu boleh banget buat ditulisin aja di sana, dan kita ketemu lagi di rekomendasi edisi selanjutnya dengan fit yang lainnya. Atau kayak gimana, kalian bisa request aja deh. Oke, kalau gitu thank you guys. Ciao Bella.